Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 15 ayat 9 sampai 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang terhadap yang lain. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Seorang perempuan muda yang baru menikah, dia mengatakan sifatnya itu boys, girl tapi like boys. Perempuan tetapi perbuatannya seperti anak laki-laki. Dia menikah dan menganggap menikah itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika dia melahirkan, di saat dia melahirkan, dia merasakan betapa bayi itu yang keluar dari rahimnya itu sungguh tak berdaya. Oleh bidan itu dibungkus dengan kain, kemudian ditepuk pantatnya supaya menangis, lalu nafasnya mulai, karena menangis dia menghirup udara. Nafasnya itu mulai bekerja, nafas yang pertama.
Dan perempuan muda itu mengatakan sejak saat itu ia merasakan belas kasih yang besar kepada anaknya itu. Tidak berdaya. Dia meluncur dari rahimnya begitu saja, dibungkus dengan kain, lalu ditata di atas, lalu dibawa kepadanya untuk disusui. Susu ibu itu sungguh mempunyai kekuatan. Lebih-lebih karena dia merasakan itu. Betapa belas kasihannya yang besar kepada bayi itu. Ia merasa bayi itu perlu perlindungannya. Perlu diselamatkan, dijagai, dipelihara. Itu juga yang membuat air susu itu mulai keluar. Dia seorang sarjana psikologi. Dia membentuk tim untuk mengawali suatu advokasi, suatu pertolongan kepada anak-anak dan orang tua. Karena sering terjadi, lebih-lebih di masa puber itu, anak-anak itu ada perselisihan, ada konflik dengan orang tuanya. Anak itu menghendaki apa yang dikehendakinya, orang tuanya juga menghendaki dia juga melakukan apa yang baik menurut orang tua itu. Terjadi konflik dan kadang-kadang berkepanjangan. Karena itu ia dengan timnya itu lalu pergi ke sekolah di Surabaya yang meminta supaya dia melayani anak-anak dan orang tua yang sedang berkonflik itu. Supaya diselesaikan. Supaya anak-anak itu dalam belajar lalu mendapatkan ketenangan hati. Keduanya mula-mula dipisahkan, anak dengan orang tuanya, tetapi kemudian mereka dipertemukan untuk secara tulus hati mengemukakan pendapatnya. Siapakah orang tua ini bagiku? Bapak ibunya itu bagaimana? Lalu orang tua itu juga agar mengungkapkan pandangannya, anak ini bagaimana menurut pandangan orang tua. Sehingga ketika keduanya dapat berkomunikasi kembali, ada damai karena kemudian menyadari. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita itu tadi dikatakan oleh Yohanes, suratnya itu mengatakan, bukan kamu yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kamu. Allah itu yang pertama-tama mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah itu mengasihi kita. Yesus pun berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kamu orang-orang pilihan. Dan karena itu perintahku supaya kamu saling mengasihi. Hendaklah kamu mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Mengasihi kamu. Seperti aku mengasihi kamu. Dan kita tahu kasih Kristus itu. Injil sinoptik itu, Injil Matius, Markus, dan Lukas itu ingin mengungkapkan itu. Siapakah Allah itu bagiku? Allah itu bagaimana? Dan ketiga penginjil ini mengatakan itu supaya kita mengenal Allah itu.
Karena itu ketiga Injil ini disebut Injil sinoptis, sekilas pandang. Tetapi Injil Yohanes itu lain. Injil Yohanes itu sepertinya melukiskan atau mengatakan siapakah manusia itu bagi Allah? Siapakah manusia itu bagi Allah? Manusia itu karena itu perlu diselamatkan. Manusia itu seringkali perbuatannya itu katakan kurang ajar, kurang diajar. Kurang mau menyelami kehendak Allah itu. Tetapi kehendak sendiri yang diutamakan oleh manusia itu. Karena itu jalan yang sesat itu hendak diperbaiki oleh Allah. Itu Injil Yohanes. Muridnya itu, Yohanes itu, rasul itu, melukiskan dalam Injilnya itu selalu mengatakan tentang dirinya, murid yang, orang yang selalu rebah di dada Yesus itu. Selalu mengatakan, rasul yang dicintai oleh Allah. Rasul yang dikasihi oleh Allah. Karena itu dia yang pertama-tama di bawah salib itu. Berdiri tetap di bawah salib. Dia itu yang pertama-tama mengenali Yesus ketika di pantai Galilea itu. Seseorang berteriak, tebarkanlah jalamu dan mendapatkan ikan yang banyak. Murid itu yang berkata, itu Tuhan. Sampai Petrus pun melompat dari perahu untuk pergi kepada Yesus. Murid ini yang mengenal. Suaranya dikenal. Karena itu Injilnya juga berkata tentang Yesus. Yesus itu adalah sabda Allah, firman Allah yang datang ke dunia. Firman Allah yang datang ke dunia. Firman Allah yang hendaknya kita tanggapi. Allah itu bermaksud untuk menyelamatkan dunia ini. Ia ingin datang untuk menebus dosa-dosa kita. Menyelamatkan kita. Itulah kasih Allah yang besar. Dan bagaimana kita menanggapinya? Murid ini juga dalam Injilnya tadi itu juga mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan hendaknya kasihku itu tetap di dalam dirimu. Seperti aku diutus Bapakku karena kasihnya, dan karena kasihnya aku juga mengutus kamu, supaya kamu berbuah banyak. Dan inilah perintahku. Bila kamu melakukan perintahku, itu tandanya kamu mengasihi aku. Seorang ibu itu sering ingin memberikan tanda kasih itu. Tetapi orang dunia ini karena kehendaknya yang kadang-kadang kuat, menghendaki anaknya ini menuruti perintahnya. Karena merasa perintahnya itu yang baik. Tapi tidak memperkenalkan anak ini kepada kasih ilahi. Dia bukan butuh uang, bukan pun butuh harga sesuatu barang, tetapi anak ini butuh perhatian dari orang tua, perhatian dan kasih sayangnya. Kalau itu terjadi, maka masa puber pun anak itu akan mengalami jalan yang lurus. Jalan yang lurus karena ada pengertian antara anak dan ibu itu dengan orang tuanya, dengan bapaknya, supaya memperkenalkan kasih Kristus. Dan apa kasih Kristus juga kepada kita ini?
hendaklah kamu menjadi sahabat satu sama lain. Seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya, orang itulah yang pantas disebut sahabat. Seorang sahabat itu menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia menjadi sahabat kita, Yesus Kristus itu. Karena dia menyerahkan diri untuk kita semua. Karena itu aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Kalau kamu tahu apa perintahku. Kalau kamu menjalankan perintahku, itulah tandanya kamu mengasihi aku. Perintah Allah itu, bila kita ikuti dan lakukan, itu tandanya kita mengasihi Allah. Bukan melakukan perintah diri sendiri, tetapi perintah Allah itu tandanya. Karena itu perintah Kristus itu kepada kita, supaya kita saling mengasihi, supaya kita menjadi sahabat satu sama lain. Sahabat yang mementingkan bukan dirinya sendiri, tetapi sahabatnya, keselamatan sahabatnya, bukan kemewahan sahabatnya, tetapi keselamatan demi menyelamatkan saudara kita, demi kedamaian dunia ini. Kalau kita satu sama lain melakukan perintah Allah, maka dunia ini damai. Tetapi dunia yang sekarang ini saling bertengkar, saling berperang. Di belahan bumi mana sekarang ini yang tidak ada perpecahan. Di bumi Indonesia ini sendiri terjadi itu. Kita masih belum menunjukkan bahwa kita ini sahabat satu sama lain. Karena itu Kristus itu mengatakan kepada kita, inilah kasihku ke dalam kamu, ialah bila kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Dan hendaklah kamu mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Bukan kasih yang lain. Cinta dunia ini berubah-berubah. Kegemaran kita itu yang kita cintai. Kehendak kita itu yang aku maui. Tapi kehendak Kristus, bila kita menyatakan kita mencintai Kristus, kita memang seringkali menyebut Allah, kita mengasihi Engkau, kita mengasihi Engkau. Tetapi dalam perbuatan, Allah itu melihat bahwa kita itu bukan mengasihi Allah, tetapi seringkali mengasihi diri sendiri. Karena itu Allah menyerukan kepada kita, supaya kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah itu. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan apa yang terjadi? Petrus itu sebelum kisahnya itu yang kita baca tadi dari Kisah Para Rasul, sebelumnya itu mendapatkan mimpi bahwa segala yang dinyatakan halal oleh Allah, janganlah dinyatakan haram oleh manusia. Lalu Petrus pun dalam mimpinya mengatakan bahwa Allah itu telah menyuruh dia untuk pergi ke Kaisaria itu. Dia di Yope. Dan dia bersama-sama dengan orang-orang yang percaya yang disunat. Yang mengatakan kalau tidak disunat tidak boleh menjadi murid Kristus, tidak boleh dibaptis kalau tidak lebih dulu bersunat. Tetapi Petrus pergi ke Kaisaria itu untuk menjumpai Kornelius, perwira Roma yang kemudian ketika Petrus datang ke situ mau disembah oleh
Kornelis, dan Petrus berkata, "Bukan, aku manusia biasa sepertimu. Aku datang karena Kristus itu. Kristus itu yang mau menjadi sahabat kita." Lalu mengisahkan tentang Kristus itu yang telah menebus dosa-dosa kita dengan menerima salib itu. Dan ketika Kornelis, perwira Roma itu mendengar apa yang dikatakan Petrus, mereka pun mendapatkan Roh Kudus. Mereka itu berbicara dalam bahasa roh. Mereka itu menyatakan bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah mereka itu. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Maka Petrus pun berkata kepada orang-orang yang percaya, yang bersunat, "Lihat, ini Allah yang menghendaki. Mereka telah menerima Roh Kudus. Mengapa tidak boleh dibaptis dengan air?" Lalu terjadi bahwa Allah itu memanggil semua orang yang dipilihnya untuk menjadi sahabat satu sama lain. Itulah akibat dari Kristus yang bangkit itu, yang menebus dosa-dosa kita, memulihkan diri kita sebagai anak-anak Allah. Karena itu mari kita juga hendaknya menjadi sahabat satu sama lain, memperhatikan sesama kita bukan dengan harta, uang, tetapi dengan perhatian dan kasih setia seperti kasih setia Allah kepada kita. Karena itu bersyukurlah, jalan Allah itu selalu mengikuti pengalaman hidup kita masing-masing. Setiap orang dikaruniai masing-masing dengan kemampuan-kemampuan untuk mengerti dan mengenal Allah dan merasakan betapa besar cinta kasih Allah itu dalam dirinya. Seperti ibu muda itu merasakan kasih Allah kepada dia, sehingga dia mengenal bayinya dan kemudian berbuat dengan segala usahanya untuk memelihara bayi itu supaya menjadi besar dan mengenal Allah. Marilah kita selalu bersyukur, karena dengan bersyukur kita percaya Allah itu memandang kita sungguh sebagai sahabatnya. Kamulah sahabatku bila kamu saling mengasihi sebagai sahabat. Amin.